dipersembahkan oleh Masya Allah, kakak nilainya bagus lagi. Bunda bangga sama kakak. Kemarin ranking berapa kak? 4. Besok ranking berapa? 1. Asik. Pokoknya kakak Orel kan rankingnya bagus, dapet hadiah dari bunda. Oke sayang? Semangat ya belajarnya. Janji. Bunda. Ya Bi. Kenapa sih kau yang dikasih hadiah cuman kakak Orel doang ya Queen ya? Kan gak boleh pilih kasih. Abi, kan kakak Orel rankingnya bagus, kan kita harus kasih reward buat anak kita, biar semangat. Iya bener sih, reward itu ya supaya tambah semangat. Tapi maksudnya jangan pilih kasih. Yang gak dapet ranking pun tetap harus dapat hadiah. Tapi mungkin bentuknya sesuai prestasi masing-masing. Gitu, gak usah pilih kasih, semuanya harus kebagian. Oh iya ya, berarti bunda salah ya? Iya. Ya udah maafin ya. Iya ntar sekalian lebaran gak apa-apa. Tapi ya, nanti insya Allah ke depan lebih baik lagi. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Artinya sayang? Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Semoga semua yang menyaksikan tayangan ini, yaitu tayangan Asmaul Husna, yang hanya ada di Metro TV. Masya Allah. TV kebanggaan kita semua. Ya. Dan alhamdulillah tema kita kali ini masih sama nih Bunda. Sama nih. ya? Yaitu tentang Ar-Rahman. Masya Allah. Cinta dan kasih sayangnya Allah untuk seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Dan subhanallah, kenapa setiap hamba Allah untuk mampu memberikan kasih sayang kepada siapapun tidak pilih kasih. Kenapa tidak pilih kasih? Ya karena memang kita ini hidup berdampingan dengan tetangga, harus memuliakan tamu, siapapun tamunya. Misalnya contoh, Queen punya teman sama Orel, teman sekolah yang lama, tapi beda suku. Misalnya dia dari Aceh, datang ke rumah kita. Harus kita terima dengan baik apa enggak? Baik. Walaupun bahasanya tidak bisa bahasa Indonesia. Iya. Harus diterima baik nggak? Baik. Diterima baik. Nah sekarang yang datang ternyata teman Abi yang beda agama misalnya, non Muslim. Harus kita terima dengan baik juga nggak? Harus. Dengan baik. Karena bagaimanapun kita mengasihi semua orang seperti Allah mengasihi siapapun di atas muka bumi ini. Dan subhanallah, ternyata yang namanya manusia itu, apalagi seorang muslim, kita harus memuliakan siapapun. Yang datang beda agama, beda bahasa, profesinya, dia misalnya konglomerat, pengusaha, atau cuman tukang anterin paket. Tetap harus kita terima dengan kemuliaan akhlak. Karena Allah sangat menyukai dan menyayangi siapapun manusia yang menyayangi orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Gitu. Abi, kenapa orang yang jarang sholat tetap dikasih rezeki sama Allah? Dikasih mobil yang mewah, rumah yang gede. Oh, Pertanyaannya bagus ya? Masya Allah. Kalau ada orang yang nggak pernah ibadah, urusan umroh, sholat, zakat, tapi Allah masih kasih rezeki, yaitu namanya Queen Ar-Rahman. Sifat kasih sayangnya Allah, Allah nggak pilih kasih. Mau yang nyopet, tahu kan nyopet? Tahu. Ngambil dompet, maling,
mau koruptor, mau penjahat, mau tukang ngebohongin orang, pasti tetap dapat rezeki. Tapi sekedar dapat rezeki nggak dapat berkah. Karena ternyata urusan dunia itu bukan hanya sekedar bagaimana mendapatkan rezeki, tapi yang susah itu dengan rezeki itu hidup kita menjadi berkah. Masya Allah. Jadi biarin aja kalau ada Queen misalnya ngelihat ini kok orang nggak pernah ibadah, punya uang nggak pernah umroh, tapi rumahnya gede, mobilnya mewah. Ya memang itulah kasih sayang Allah. Tapi kan tadi mesti difahami bersama ya pemirsa, bahwa rezeki itu yang penting berkah. Itulah. Karena kalau rezeki nggak berkah akhirnya habis. Kan rezeki nggak ada yang dibawa mati, betul nggak Queen? Iya, betul. Orel nih pakai mobil misalnya bagus, terus pakai baju bagus. Suatu saat misalnya orang yang pakai baju bagus, maaf meninggal, ada yang dipakai nggak bajunya? Enggak, pakai kain kafan doang. Pakai kain kafan. Serem. Jadi mengasihi kepada siapapun itu artinya kita sedang berdoa dan memancing rahmat dari Allah supaya Allah memberikan cinta dan kasih sayangnya tiada henti kepada kita ini sepanjang hidup. Nah, Abi, pokoknya ini banyak banget kayaknya pemirsa pertanyaan yang sama, ya kan? Tapi tahan dulu, Abi, karena nanti kita akan kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kembali lagi bersama Zaki Mirza dan keluarga. Ada Bunda, ada Kakak Aurel dan ada Kakak Queen. Dalam program Asmaul Husna Insya Allah berkah. Program ini Insya Allah akan setia menemani pemirsa setia Metro TV dalam menyantap sahur. Masya Allah. Jadi nggak cuma santapan jasmani, tapi juga dapat santapan rohani. Dan ini adalah kajian Ar-Rahman yang kedua nih. Iya ya Bu ya. Kenapa? Karena memang bahkan di dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim itu Allah sampaikan dalam firman-Nya sampai 2 kali. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Diulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Pas nih dengan kajian kita. Ar-Rahman sampai kita bahas 2 kali. Kenapa? Allah ingin kembali menyampaikan berita gembira kepada kita semua. Bahwa Allah sayang dengan kita. Kita dititipin nafas. Karena hidup itu adalah usia yang dititipin. Jadi hidup nih semua dititip. Nggak ada yang kita miliki. Contoh Queen sama Bunda. Kan sekarang ibu dengan anak. Tapi suatu saat kan kita nggak pernah tahu. Ya di antara kita berempat. Aduh, gitu ya. Ya Allah. Ya kan kita nggak pernah tahu. Siapa di antara kita berempat yang paling pertama kembali ke Allah. Siapa di antara kita yang bakal mendahului. Kita nggak pernah tahu siapa di antara kita yang mengirimkan Al-Fatihah. Saat satu di antara kita ternyata sudah ada di alam kubur wafat gitu ya. Jadi nggak pernah tahu. Nah, mumpung sekarang masih sehat, Allah memberikan cinta dan kasih sayangnya, manfaatin sebaik-baiknya supaya apa? Supaya hidup ini betul-betul bisa dinikmati orang lain. Karena hidup yang bahagia itu bukan bahagia sendiri. Sekali lagi, hidup yang bahagia itu bukan bahagia sendiri. Hidup yang bahagia itu ketika kita berhasil membahagiakan banyak orang-orang di sekitar kita. Nah, pasti dan insya Allah orang yang membahagiakan banyak orang tuh bakal didoain kok. Dan Allah udah jamin orang yang sering ngebahagiain orang lain, pasangan hidup, anak-anak, orang tua, pasti kembalinya dengan tenang, dengan husnul khotimah. Amin. Meninggal dalam keadaan senyum. Senyum ya. Gitu lah. Jadi kita nih mengambil hikmah dari apa yang Abi sampaikan. Kita harus terus jadi manusia yang baik ya, supaya baik dan bermanfaat, membahagiakan orang lain. Nah, Abi pengen nanya dong, Bi, ada nggak kisah dari Nabi tercinta kita yang mengajarkan Asmaul Husna Ar-Rahman itu kepada anak-anaknya, Bi?
Rasulullah itu nggak cuman ke anak-anaknya, bahkan ke Siti Khadijah. Rasulullah pernah lagi sholat dalam keadaan sujud, tiba-tiba kedua cucunya naik tuh. Ke atas pundaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau imam lagi sujud, kan posisi Rasulullah jadi imam. Kan yang lain makmum di belakang. Yang di belakang nggak tahu dong, namanya orang lagi sujud kan nggak mungkin ngintip, batal dong sholatnya, iya kan? Tapi kok lama banget? Ini Rasulullah kenapa ya kok sujudnya lama? Tumben, biasanya nggak selama ini. Setelah selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah tadi sujud kenapa ya Rasulullah? Apa ada malaikat Jibril datang memberikan wahyu dalam sujudmu? Tidak. Terus kenapa kok lama? Karena ada Hasan dan Husain yang menunggangi pundakku. Jadi aku lebih memberikan cinta kepada mereka dengan aku tidak berdiri dari sujudku, sehingga mereka menunggangiku seperti mereka naik di atas kudanya. Masya Allah. Tuh lihat, saking begitunya ya. Begitunya Rasul ya. Rasulullah itu memuliakan bukan cuma orang tua, bahkan sampai memuliakan anak kecil. Anak kecil. Nah ini PR nih buat kita semua. Maka ada satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Nabi, beliau bersabda, laisa minna. Kata Rasulullah, bukan umatku. Queen sama Aurel umat Rasulullah kan? Iya dong. Nah, kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana. Kalau ada hamba Allah yang nggak sayang sama yang lebih muda, wa yuwaqir kabirana, dan dia nggak punya adab sama yang lebih tua. Jadi kalau mau diakui sebagai umat Rasulullah, muliakan yang lebih muda dan hormat yang lebih tua. Masya Allah. Abi, tahan dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Masih banyak lagi nih. Masih banyak lagi. Yaudah nanti kita kembali ya. Kita kembali ke Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup,
Terus daunnya bisa jadi tikar dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kita nih dikasih musibah terus sama Allah ya kan, nah itu bisa jadi Allah itu murka sama kita atau sebenarnya sayang atau care sama kita, Bi? Ya, nah yang pertama nih yang perlu kita pelajari dulu bahwa ternyata Allah udah menyampaikan tuh dalam surat Al-Baqarah bahwa setiap hamba-hambanya manusia pasti bakal diuji. Masya Allah. Sama kayak anak-anak nih, yang namanya sekolah harus ada diuji. ujian ya? Oh iya. Betul nggak? Sekarang Queen mau sekolah, kemudian Aurel mau sekolah, tapi nggak mau ikut ujian, lulus nggak? Enggak lah. Enggak, ujian dulu, baru nanti ada wisuda. Sama, kata Allah, hidup ini adalah sekolah setiap kita, setiap hamba Allah. Namanya sekolah, kata Allah pasti akan aku uji. Oh iya. Ayatnya walanabluwannakum bisyai'in. Pasti kalian semua akan kami uji. Ada lamut taukid di situ. Walanabluwannakum bisyai'in. Nah, bisyai'in itu artinya sedikit. Oke. Sedikit. Jadi ya. firman-Nya Allah gini, kalian pasti akan aku uji tapi sedikit. Sedikit. Padahal ujiannya bertubi-tubi. Sedikitnya itu padahal banyak ya. Padahal banyak. Kenapa kok sedikit? Karena Allah ngajarin kita nih dalam hidup, kalau ada musibah nggak berhenti-berhenti, cicilan belum lunas terus bayaran sekolah nunggak gitu misalnya kan. Terus banyak masalah, nggak berhenti-berhenti. Ya. Sakit, terus orang tua juga ada musibah misalnya. Nah, kenapa nggak berhenti-berhenti? Dan itu kan besar buat kita. Belum lagi bencana alam. Tsunami, tanah longsor, apalagi Kak? Gempa bumi, banjir bandang. Banyak lebih. Itu kan banyak. Tapi kok kenapa Allah bilang sedikit? Karena Allah sedang mengajarkan kita jangan lihat pada musibahnya. Masya Allah. Tapi bandingkan musibah itu dengan semua nikmat yang Allah kasih dari semenjak lahir sampai detik ini. Allah nggak berhentiin nafas kita, maka musibah itu menjadi kecil dibandingkan nikmat Allah. Dengan nikmat Allah, Masya Allah. Nah, itu ayat yang diajarkan oleh Allah untuk kita semua. Kenapa sih banyak manusia dikasih musibah nggak berhenti-berhenti? Karena manusianya nggak pernah ingat sama Allah nih. Nggak pernah zikir, nggak pernah baik, nggak pernah sedekah, pelit ya kan? Terus nggak pernah peduli sama orang-orang di sekitar. Nah, karena jauh sama Allah, akhirnya Allah yang rindu. Saking kangennya Allah sama kita, sama hamba-hambanya. Allah manggil kita tuh ngasih undangan. Ngasih undangan, terus Allah pengen kita datang. Nah, diundangnya lewat apa? Lewat musibah. Ya Allah. Jadi kita berpikirnya gini, kalau kita lagi dikasih musibah, Allah mau kita datang ke Allah. Allah mau kita mendekat kepada Allah karena selama ini kita yang terus jauh dari Allah. Masya Allah. Dan undangannya Allah itu hebat banget. Kita diundang sama Allah. Selangkah kita datang, Allah 1000 langkah. 1000 langkah ya. Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari. Berlari, Masya Allah. Wah, jadi Allah itu zat yang maha mendekati kita ketika kita mau datang kepada Masya Allah. Allah. Nah, cuman itulah tanda sayang Allah. Kita nih yang kadang mikir, kok Allah nggak adil ya? Kok Allah jangan-jangan murka sama kita ya? Enggak ya. Sebenarnya musibah itu tanda Allah lagi pengen kita deket. Lagi rindu sama kita. Allah lagi rindu sama kita. Allah mau kita yang datang kepada Allah. Makanya musibah apapun Allah kasih berita gembira nih. Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Orang yang sabar itu orang yang bukan orang yang dijahatin orang diem aja. Kakak diambil pensilnya sama temennya diem aja gitu. Terus sepatunya diambil diem aja. Bukan gitu. Orang yang sabar
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia dikasih musibah, dia mikirnya gini, kita ini cuma milik Allah. Suatu saat juga akan kembali kepada Masya Allah. Dibalikin ya Bi ya? Nah, kata-katanya Masya Allah. betul. Jadi pemirsa, tidak ada cara terbaik untuk kita datang kepada Allah lewat beragam musibah yang nggak pernah berhenti di mata kita, kecuali dengan satu, sabar, sabar, dan sabar. Sabar, Gitu. Masya Allah. Jadi banyak hikmah hari ini, kita belajar sabar. Orel dan Queen belajar sabar. Bunda sama Abi belajar sabar tentunya. Sabar. Abi kok sabarnya sabar gitu? Iya, harus sabar. Kenapa sih kayak gitu? Biasa Karena aja. alhamdulillah sabar dan syukur itu kan dia dua konsep yang memang harus ada ya. Alhamdulillah istri saya bersyukur dapat saya bersabar dapat dia. Oh, kan kayak gitu. Abi sabar dan lebar ya. Alhamdulillah bahagia. Bahagia. Alhamdulillah rabbil Sejahtera. alamin. Sejahtera. Abi intisari dari semuanya nih, hikmahnya apa? Hikmahnya kasih sayang Allah itu kepada siapapun Allah berikan, apapun agama, tradisi, budaya, bahasa. Bahasa Masya Allah. Bahkan sampai kita neraktir temen, itu kita secara nggak langsung sedang meneladani Masya Allah. akhlak Rasulullah. Aduh. Meneladani sifat-sifat Allah termasuk Ar-Rahman. Semakin hidup kita pelit, pasti Allah kasih semakin sulit. Tapi semakin kita banyak sedekah, pasti Allah ngasih semakin berkah. Abi alhamdulillah banget ya, maksudnya nambah ilmu. Aduh, betah banget hari ini ya, aku banyak ilmu dari Abi. Tapi sayang sekali lagi-lagi kita harus berpisah pemirsa. Tapi jangan khawatir karena kita akan setia akan menemani dalam program Asmaul Husna bersama. Saya, kemudian istri dan anak-anak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.